Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu kata ma'rifat dan kata insan. Ma'rifat yang artinya mengenal dan insan artinya manusia. Namun dapat disimpulkan bahwa ma'rifatul insan itu ialah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri adalah langkah awal dari semua langkah sebelum mengenali Rabb, Rasul, dan kitab yang Allah berikan kepada kita melalui malaikat Jibril dan Rasul utusan Allah SWT. Perlu kita ketahui juga bahwa manusia itu diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur langit berupa ruh dan unsur bumi berupa tanah, yang terdapat dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9. Dan Allah juga membekali kepada manusia beberapa unsur yang melekat pada diri setiap manusia, yaitu kolbu, akal, dan jasad, yang mana unsur tersebut digunakan untuk beriman, berpikir, dan bertindak sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dengan unsur tersebut, manusia harus mengetahui hakikat dirinya sebagai manusia, di mana hakikat manusia itu ada 5. Hakikat yang pertama ialah manusia sebagai makhluk, yang mana makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Namun, pada hakikatnya juga manusia itu memiliki 4 sifat, yaitu di atas fitrah, lemah, bodoh, dan butuh. Hakikat yang kedua ialah dimuliakan. Manusia diberi 3 kemuliaan oleh Allah. Yang pertama, ditiupkannya ruh. Yang kedua, diberi keistimewaan. Yang ketiga, ditundukkannya alam kepadanya. Hakikat yang ketiga ialah bebas memilih. Manusia diberikan kebebasan memilih oleh Allah, memilih jalan hidupnya di muka bumi ini. Apakah menuju jalan taqwa atau jalan kufur? Hakikat yang keempat ialah dibebani. Manusia di dunia ini diberikan tanggung jawab atau beban oleh Allah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Hakikat yang kelima ialah balasan. Manusia di dunia ini hidup tidak sia-sia, melainkan ada tujuan dan balasan surga maupun neraka, tergantung dengan jalan hidup yang ia pilih selama atau semasa ia hidup di muka bumi. Dengan unsur kolbu dan akal yang Allah berikan untuk digunakan mengetahui atau memahami hakikat sebagai manusia, maka kolbu dan akal juga kita gunakan untuk mengetahui potensi diri sebagai manusia. Perlu kita ketahui bahwa potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi yang Allah berikan kepada manusia itu ada 3. Yang pertama, pendengaran. Yang kedua, penglihatan dan hati. Yang mana potensi pendengaran digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Potensi penglihatan digunakan untuk memandang dan memperhatikan kejadian alam semesta, kemudian mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Dan yang ketiga itu potensi hati. Kita tak ketahui bahwa hati itu adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Apabila hati itu baik, maka segala pun perbuatan kita, pemikiran kita akan baik. Namun jika sebaliknya, maka perbuatan kita pun akan sesuai dengan hati yang kita rasakan saat itu. Misalnya hati kita dalam keadaan sedih, maka semua pun kegiatan yang akan kita lakukan tidak maksimal, melainkan bercampur rasa sedih di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dengan potensi yang Allah berikan itu, dapat menghidupkan jiwa yang terdapat dalam jasad, sehingga segala perintah, tanggung jawab, kewajiban yang Allah berikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan jasad yang kuat, jiwa yang bersih, dan potensi yang hebat. Tingkatan jiwa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang mendapatkan ketenangan. Yang kedua, nafsul lawamah, yaitu jiwa yang suka menyesali dirinya karena berbuat kejahatan di masa lalunya. Yang ketiga yaitu nafsul amarah,
yaitu kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat atau jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Jiwa yang tidak dikendalikan akan membuahkan atau menghasilkan sifat yang sangat buruk, yang mana sifat manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu sifat takwa dan sifat kufur atau jahat. Sifat takwa dapat dimiliki oleh seseorang ketika jiwanya selalu diisi dengan tazkiyah, yang mana tazkiyah itu ialah berupa bersyukur, sabar, belas kasih, selalu jujur, lembut dalam berucap, sopan dalam bertingkah, suka bertaubat kepada Allah, berhati lembut, dan selalu amanah. Sifat manusia yang kedua yaitu kufur atau jahat. Apabila jiwanya selalu dikotori dengan perbuatan-perbuatan jelek, seperti tergesa-gesa, lalai, kikir, zalim terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, suka mengeluh, ingkar atas perintah Allah, melampaui batas, bodoh, dan tidak mau berusaha untuk keluar dari kebodohannya, dan kufur akan nikmatnya Allah. Itu semua yang menyebabkan sifat menjadi kufur atau jahat. Nah, kita perlu ketahui bahwa dengan sifat takwa dapat menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan berusaha mendapatkan ridho Allah. Dalam beribadah pun akan sungguh-sungguh, karena salah satu tugas manusia ialah beribadah kepada Allah. Yang mana tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Nah, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad dan ruh. Jasad manusia berasal dari alam, materi, berupa saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah. Sedangkan ruh itu sudah berasal ketika ia ketika ia berada di alam arwah, sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia untuk patuh dan tunduk kepadanya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam kata-kata maupun bahasa. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.